Setelah video belah sepatu Runhood yang pertama, Puma Deviate Nitro, banyak banget nih fans yang datang ke kita dan minta buat ngebelah sepatu lari lainnya. Dan salah satu request terbanyak yaitu Skechers GoRun Speed Elite Hyper yang sekarang udah ada di depan gua. Sepatu ini menarik banget fans, karena walaupun memakai teknologi karbon, katanya nih carbon plate di sepatu ini gak sama dengan sepatu-sepatu lari lainnya. Kenapa ya kira-kira? Kita bakalan bedah sebentar lagi, tapi sebelum itu klik subscribe dulu dan juga turn on post notification supaya kamu gak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia lari. What's up Runhood family, welcome to Runhood What's Inside, dimana kita bakalan ngebelah sepatu dan juga running gear lainnya buat ngeliat konstruksi bagian dalamnya dengan lebih dekat dan juga lebih jelas. Seperti yang gue tadi udah bilang di depan, kali ini kita punya Skechers GoRun Speed Elite Hyper. Sepatu ini nih fans keluar di sekitar tahun 2020-an awal lah ya. Dan kalau misalnya dari klaim Skechers, sepatu ini memang didesain buat racing atau berlomba lari jarak pendek. Nah, ini didukung dengan berbagai fitur yang ada di sepatu ini nih fans. Dari mulai upper yang tipis, terus bagian insole-nya juga tipis, bahkan midsole-nya pun nih fans juga tergolong tipis gitu ya dibandingkan sepatu-sepatu lari untuk racing yang keluar di sekitar tahun 2020 bahkan sampai sekarang nih tahun 2021. Kalau lo lihat bagian heel to toe dropnya ini nggak terlalu beda jauhnya fans. Ini ada di sekitar 4 mm. Beratnya pun sendiri ini lumayan ringan di sekitar 150 gram. Karena yang kayak tadi gue bilang sepatu ini diperuntukkan buat racing. Nah, kalau lo perhatiin lagi, ada bagian hitam nih yang emang udah kelihatan dari pinggir, terutama di bagian forefootnya. Dan ternyata ini adalah bagian carbon technology atau teknologi karbon yang disematkan di sepatu Skechers Speed Elite Hyper ini fans. Tapi gue nggak akan bilang kalau ini bentuknya carbon plate ya, tapi kita bakalan coba buktiin apakah ini benar-benar carbon plate. Karena kalau yang dari kita cari tahu nih ya, ternyata teknologi karbon di sepatu ini nih fans nggak sama seperti teknologi karbon di sepatu-sepatu lainnya yang disebut sebagai carbon plate atau pelat karbon. Karena katanya pelat yang ada di sepatu ini sebetulnya bahannya bukan karbon, tapi di-infused atau diinjek serat-serat karbon. Nah, kayak gimana tuh ya? Daripada ngebayang-ngebayangin, kita bakalan lihat nanti, makanya tonton video ini sampai habis. Kita coba lihat lagi di bagian outsole-nya nih fans. Ini memang cenderung lebih tipis ya. Ini kayak bisa dibilang traditional racing shoes atau racing shoes yang mungkin dikeluarkan sebelum tahun 2020-an lah ya. Yang memang punya karakteristik yang tipis bagian outsole-nya. Dan juga bagian midsole-nya pun ini nggak terlalu tinggi dibandingkan kebanyakan sepatu-sepatu lari lainnya yang keluar sekitar tahun 2020-an nih, yang juga lagi tren. Kayak misalnya keluaran New Balance, Nike, dan juga banyak brand-brand sepatu lari lainnya. Waktu kita dikasih sepatu ini sama Skechers, kita juga langsung nyobain dan juga udah kita review, videonya bisa lo tonton di sini. Gak usah berlama-lama, kita langsung aja ngebelah sepatu Skechers GoRun Speed Elite Hyper buat ngelihat bagian dalamnya, terutama bagian pelatnya yang carbon infused atau di-infused serat karbon. Kita bakalan ngebelah sepatu ini nih fans pakai barang-barang yang sebenarnya kita bisa temuin di rumah dan lo juga bisa temuin di rumah. Ada pisau cutter, terus ada gunting, ada juga kacamata. Ini agak khusus sih kayaknya ya, atau mungkin pernah juga dipakai waktu itu sama salah satu production crew kita. Terus ada juga yang kita beli ini sekalian buat gardening atau berkebun nih fans. Karena emang salah satu dari kita nih suka banget berkebun. Sarung tangan. Terus ada juga gergaji supaya kita bisa motong sepatunya dengan lebih gampang. Dan kedua alat ini kita ketemuin di S1wear. Thank you S1wear udah ngejual alat-alat ini supaya kita bisa ngebelah sepatu ini dengan lebih enak.
Dan benda ini nih, satu lagi yang sebenarnya gue nggak tahu namanya apa dan kenapa disediain di sini. Ini juga apa sih namanya? Blower. Tuh kata kameramen kita, ini namanya blower, dan ini biasanya gue lihat sih buat ngebersihin kamera, atau kadang-kadang mereka suka pakai juga buat ngebersihin keyboard. So, daripada lama-lama, let's go. Fems, sekarang kita mau belah salah satu bagian dari sepatunya, dan kita bakalan mulai dari atas dulu nih ya. Coba. Kita coba belah bagian midsole-nya supaya kita bisa lihat dengan lebih jelas bentukan carbon teknologinya. Untuk beberapa goresan pertama, gue coba nandain dulu nih pakai cutter supaya tahu jalur potongnya nanti akan ada di mana. Sebenarnya nggak sesusah itu juga sih, Fems. Atau mungkin karena emang ini bahannya si Skechers Speed Elite Hyper juga gampang dibelah. Hah? Berarti pertanyaannya, apakah ini juga nggak durable? Ini kurang lebih udah ada tandanya dan alurnya, kira-kira gue mau belah sepatu ini di mana. Jadi sekarang biar lebih cepat dan lebih gampang, gue coba akan pakai gergaji yang lebih besar. Tapi asli ini jauh lebih gampang loh. Jadi Fems, kita udah berhasil ngebelah bagian forefootnya atau di bagian depannya ini nih Fems. Dan kita udah berhasil coba ngebuka kira-kira 1/4 lah ya dari bagian depannya ini. Nah, kalau misalnya lo bisa lihat, ini ada lapisan midsole, busa midsole-nya yang tepat di atas, carbon frame-nya, dan kita bakalan coba ngebersihin sedikit lagi supaya kita bisa dengan lebih jelas ngeliat carbon frame-nya. Nah, kita sekarang udah hampir ke bagian tengah nih, Fems. Setelah kita coba buka, ternyata ada kayak bagian-bagian kayak lubang-lubang gitu di bagian tengah yang sebenarnya kita juga jadi curious sih. Apa ya kira-kira fungsinya nih, Fems? Kalau misalnya emang kamu tahu, coba tulis di kolom komentar. Tapi kalau dari kita punya asumsi nih saat ini dan kita emang bener-bener baru nemuin lubang-lubang ini pas kita ngebelahnya, mungkin ini salah satu fitur yang dipakai buat ngebantu atau menambah bounciness feel-nya nih di sepatu ini. Karena ini udah sampai bagian tengah dan agak berat, jadi gua bakalan coba mulai ngebelahnya lagi nih dari bagian belakang, Fems. Nah, Fems, ini gue udah berhasil ngebuka semuanya dan ngebelah bagian tengah dari sepatu ini nih. Kalau misalnya bisa lo lihat gitu ya, ini yang bagian hitam-hitam, ini adalah bagian teknologi karbonnya. Dan si teknologi karbonnya ini itu bukan kayak pelat ya, atau kayak apa ya, kayak lempengan gitu, tapi ini lebih ke arah kayak semacam frame gitu ya, atau kayak semacam rangka gitu. Nah, abis ini gue coba akan angkat dan coba ngeliat dan ngerasain kali ya material yang dipakai buat di carbon frame-nya ini. Nah, Fems, ini setelah gue coba belah semuanya, keseluruhannya, kira-kira bentuknya kayak gini.
Mungkin nanti akan coba kita bersihin sedikit lagi. Tapi kalau misalnya bisa sambil gue jelasin dan gue lihat gitu ya, emang sepertinya nih bagian serat karbonnya itu cuman ada di bagian luar gitu ya. Terus di bagian dalam rangkanya ini masih ada kayak campuran plastik gitu ya. Nah, seperti yang tadi gue sempat infoin juga, katanya bagian si carbon technology si sepatu ini itu sebenarnya terbuat dari bahan polimer yang di-infused atau diinjek serat karbon. Jadi gue rasa memang serat karbonnya itu nggak ada di secara keseluruhan carbon frame ini, tapi ada di beberapa bagian aja. Emang ini kalau misalnya coba ya, gue tes pegang, nah ini emang rasanya kayak plastik sih Fems, bukan kayak plat karbon yang seperti biasanya gitu ya. Karena kalau pas gua pegang pun ini kayak teksturnya juga sedikit berbeda. Mungkin bagian serat karbonnya itu paling kelihatan itu di bagian dalamnya Yusuf Fems. Di bagian dalamnya itu kelihatan banget dan secara tekstur juga bisa gua rasain ini mirip-mirip sama carbon plate yang ada di Puma Deviate Nitro yang kita sempat belah juga sebelumnya. Ini gue coba bersihin sedikit ya supaya kalian bisa lihat dengan lebih jelas. Tapi ngomong-ngomong soal busa, tadi tuh pas gue ngebelah ini lebih gampang daripada si Puma Deviate Nitro Fems. Jadi kayak lebih nggak terlalu keras, lebih gampang dibelah. Nah, balik lagi nih kayak pertanyaan gue tadi di tengah-tengah video, apakah artinya ini nggak durable? Mungkin sedurable Puma Deviate Nitro. Nah, setelah kita lihat ininya, sekarang coba yuk kita lihat sebentar aja, sedikit aja bagian uppernya. Sekarang gue coba mau belah bagian uppernya. Jujur agak sayang sih bagian uppernya Fems, karena ini adalah salah satu bagian yang gue suka banget dari sepatu ini. Tapi uppernya pun, nah dengan gampang dibuka kayak gini nih Fems, uppernya ini ngebuktiin kalau bahannya tuh cukup tipis dan gue bisa bilang breathable sih. Ini gampang banget dirobeknya. Wow, serius ini gampang banget. Oh no! Gue suka banget jujur sama apresi Skechers yang ini. Menurut gue lemes, tapi breathable dan juga cukup kokoh. Karena agak susah bagian depannya, jadi kita gunting aja. Nah, here we go. Nah, coba kita lihat di bagian dalamnya nih Fems, ini ada sebuah bahan tambahan di bagian depan yang mungkin bahannya itu agak-agak mirip sama yang dipakai di bagian tang. Nah, ini sepertinya ditaruh di bagian depan supaya lebih tebal dan bisa ngeproteksi kaki kita nih, terutama jari-jari kita gitu ya di bagian depan. Karena kan ketika kita lari, pasti jari bagian depannya itu ngebentur ke bagian depannya sepatu. Dan Fems, kira-kira ginilah bentukannya Skechers Speed Elite Hyper yang kita udah coba belah nih ya, salah satu bagiannya. Ini bagian outsole-nya, terus ini bagian dalamnya, bagian busa midsole-nya yang tadi kita sempat bilang ada bagian lubang-lubang. Terus ini bagian kerangka karbonnya atau carbon infused plate mungkin ya, atau frame, atau carbon infused frame. Atau carbon infused frame yang memang ada sebagai fitur dari sepatu Skechers ini. Terus ini bagian insole-nya. Dan ini adalah bagian upper-nya nih Fems. Yang bagian depannya tadi gue sebutkan udah ada bagian tambahan ya di bagian depan. Terus di bagian tengah ada juga tang yang dijahit langsung ke bagian upper-nya. Dan kira-kira itu tadi gambaran mengenai isi dalam atau what's inside dari Skechers Go Run Speed Elite Hyper. Kalau kamu pengen kita buat ngebelah sepatu-sepatu lain yang kamu juga penasaran, langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow kita di semua platform sosial media. Selain channel YouTube ini ada Instagram, TikTok, Strava Club, Twitter, Spotify, dan juga Facebook. Thank you for watching. Bye for now.